Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait hasil kerja kami yaitu penggunaan tumbuhan obat atau herbal untuk terapi penyakit diabetes mellitus. Berikut anggota kelompok kami. Latar belakang dari penulisan makalah ini yaitu diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan kondisi hiperglikemia kronis akibat gangguan pada sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Manifestasi klinis awal berupa poliuria, polidipsi, dan polifagi. Prevalensi diabetes mellitus dapat terus meningkat secara global dari 463 juta kasus pada tahun 2019 dan diproyeksikan mencapai 700 juta pada tahun 2045. Kenaikan ini berkontribusi pada meningkatnya morbiditas dan mortalitas akibat berbagai komplikasi, baik makrovaskular seperti nefropati, retinopati, dan neuropati maupun makrovaskular seperti penyakit jantung koroner dan stroke. Terapi diabetes modern memiliki efek samping yang serius sehingga mendorong kebutuhan alternatif yang lebih aman. WHO juga merekomendasikan pemanfaatan tanaman obat yang terbukti memiliki aktivitas anti-hiperglikemik dan menyerupai insulin. Karena itu, pada makalah ini akan dibahas lebih lanjut potensi tanaman obat sebagai alternatif dalam pengelolaan diabetes mellitus. Selanjutnya adalah patofisiologi dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik kronis yang ditandai dengan hiperglikemi persisten akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Hiperglikemi menyebabkan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, serta menimbulkan kerusakan mikro dan makrovaskular yang dapat berkembang menjadi retinopati, nefropati, neuropati, penyakit jantung koroner, dan penyakit arteri perifer. Diabetes tipe 1, patofisiologinya yaitu disebabkan oleh proses autoimun mediasi sel T yang merusak sel beta pankreas secara progresif. Hal ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga lingkungan. Selanjutnya, diabetes tipe 2 ditandai dengan kombinasi resistensi insulin dan disfungsi sel beta, yang ditandai dengan hiperaulisemia dan juga kompensaretik yang akibatnya resistensi insulin. Lalu, hal ini dipengaruhi oleh faktor genetik poligenik dan lingkungan hidup seperti obesitas dan gaya hidup. Selanjutnya adalah diabetes gestasional, yaitu akibat peningkatan resistensi insulin fisiologis selama kehamilan, terutama pada trimester ketiga. Selanjutnya adalah diabetes monogenik yang disebabkan oleh mutasi gen tunggal yang mengatur fungsi sel metabolisme glukosa. Jenis dari diabetes ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1. Diabetes tipe 1 ini merupakan gangguan autoimun yang menyebabkan destruksi progresif sel beta pankreas akibat aktivitas sel T autoreaktif, sehingga produksi insulin endogennya menurun secara signifikan. Kemudian untuk faktor risikonya yaitu disebabkan oleh genetik, kurang lebih sebesar 50% disebabkan oleh keturunan, dan faktor risiko yang kedua yaitu lingkungan. Biasanya terjadi dari infeksi virus, terutama enterovirus yang sering terdeteksi pada pankreas penderita baru. Kemudian faktor lingkungan yang kedua yaitu adanya perubahan mikrobiota usus, yang biasanya ditandai dengan penurunan Akkermansia mucinifila dan peningkatan bakteroides, sehingga menyebabkan berkurangnya produksi molekul antiinflamasi seperti butirat. Untuk patogenesisnya dari DM tipe 1 yaitu yang pertama disebabkan karena stres intrinsik sel beta sehingga menyebabkan penurunan sulfatide dan muncul antigen abnormal yang merangsang respon imun. Untuk respon imun sendiri itu ada respon imun bawaan yang mengaktifasi makrofag, sel dendritik, dan sel natural killer yang menyebabkan inflamasi awal pada jaringan pankreas. Kemudian yang selanjutnya ada respon imun adaptif yaitu sel T CD8 sitotoksik yang melepaskan perforin sehingga menyebabkan kematian sel beta pankreas. Baik, selanjutnya merupakan diabetes mellitus tipe 2. Nah, diabetes mellitus tipe 2 ini sebelumnya dikenal sebagai diabetes dewasa di Amerika. Tetapi kini meningkat akan penyakit yang dijangkit oleh remaja akibat dari obesitas dan kurang akan aktivitas fisik. Nah, diabetes ini merupakan penyakit dari metabolik kronis dengan hiperglikemia akibat kombinasi resistensi insulin ataupun gangguan sekresi insulin menurut perkumpulan endokrinologi dokter di Indonesia. Nah, secara epidemiologi, prevalensi diabetes mellitus itu tergolong cukup tinggi, yakni sekitar 10,9% menurut riset kesehatan dasar 2018, dan prevalensi diabetes tipe 2 pada usia remaja di atas 15 tahun sebesar 11,7% menurut Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023. Nah, jenis diabetes ini mencakup kurang lebih 90% dari kasus diabetes di Indonesia, yakni karena diabetes tipe 2 ini yang
dapat dirasakan akibat dari pola hidup yang kurang sehat dan kurangnya aktivitas fisik sehingga terjangkit akan diabetes tersebut. Nah, secara patofisiologi yakni dapat terjadi resistensi insulin, yakni respon insulin dalam tubuh yang menurun. Nah, hal ini itu dikarenakan pada awalnya terjadi kompensasi berupa hiperinsulinemia, di mana ketika seseorang makan berlebih dengan glukosa berlebih, pankreas akan mempush meningkatkan produksi insulin. Nah, seiring berjalannya waktu, sekresi insulin tersebut akan terus mengikuti dari masuknya glukosa dalam tubuh. Nah, hal ini meningkatkan beban kerja sel beta pankreas. Nah, dengan seiring berjalannya waktu dapat terjadi kerusakan secara progresif terhadap sel tersebut. Nah, hal ini menyebabkan penurunan sekresi insulin dan terjadilah diabetes mellitus tipe 2 apabila dari pola gaya hidup dan makanannya tidak terjaga. Lalu ada diabetes mellitus gestasional, yaitu peningkatan resistensi insulin akibat hormon kehamilan seperti human placental lactogen, estrogen, progesteron, dan kortisol, terutama pada trimester kedua hingga ketiga. Biasanya diagnosisnya ditegakkan dengan tes toleransi glukosa oral dengan kriteria gula darah puasa lebih dari sama dengan 92 mg per dl, di mana selama 1 jam lebih dari 180 mg per dl atau 2 jam lebih dari sama dengan 153 mg per dl. Lalu dampak diabetes ini pada ibu yaitu meningkatkan resiko preeklamsia, persalinan sesar, dan diabetes tipe 2 setelah persalinan dengan persentase 50% dalam 5-10 tahun. Yang kedua ada resiko penyakit kardiovaskular yang meningkat hingga 2 kali lipat. Lalu dampak pada janin atau bayi, yang pertama ada makrosomia, hipoglikemia neonatal, dan gangguan pernapasan, dan bila dalam jangka panjang yaitu resiko obesitas dan diabetes tipe 2-nya meningkat. Berikutnya adalah manifestasi klinis, di mana gejala utama yang diakibatkan oleh hiperglikemia, pasien dapat mengalami poliuria, polidipsi, polifagia, kelelahan, penurunan berat badan, dan penglihatan kabur. Selain itu, pasien juga bisa mengalami kulit kering, gatal, serta infeksi yang berulang pada kulit dan saluran kemih. Ketika manifestasi itu menjadi manifestasi berat, maka pasien bisa mengalami napas yang berbau manis atau aseton, rasa lapar meningkat, tetap mudah lelah akibat gangguan penggunaan glukosa itu tadi. Kemudian manifestasi klinis pada diabetes tipe 1, pasien bisa mengalami gejala yang muncul mendadak, seperti penurunan berat badan yang drastis, mual muntah, dan dehidrasi akibat peningkatan lipolisis dan ketogenesis. Kemudian pada diabetes tipe 2, pasien bisa mengalami manifestasi klinis tersebut berkembang secara perlahan, sering muncul gejala yang tanpa gejala yang khas, rasa lemah, kesemutan ringan, dan daya tahan tubuh yang menurun. Selanjutnya yaitu komplikasi diabetes mellitus yang terbagi dalam 2 macam. Yang pertama yaitu makrovaskular. Pada makrovaskular ini cenderung terjadi penyakit kardiovaskular aterosklerotik yang meliputi penyakit jantung koroner, stroke iskemik, dan penyakit arteri perifer. Kemudian kejadian hiperglikemia kronis akan mempercepat aterosklerosis ini melalui beberapa tahapan seperti peningkatan stres oksidatif, peningkatan inflamasi vaskular, disfungsi endotel, dan gangguan metabolisme lipid. Kemudian resistensi insulin dan dislipidemia akan memperburuk pembentukan plak aterosklerotik. Selanjutnya yaitu pada mikrovaskular terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu retinopati diabetik yang merupakan kerusakan mikrosirkulasi retina akibat hiperglikemia kronis. Selanjutnya yaitu nefropati diabetik yang merupakan kerusakan glomerulus yang terjadi melalui hiperfiltrasi kemudian berakibat pada proteinuria. Selanjutnya yaitu neuropati diabetik yang merupakan kerusakan saraf perifer dan otonom akibat stres oksidatif dan gangguan aliran darah saraf. Lalu selanjutnya untuk terapi diabetes mellitus dengan tujuan menormalkan kadar glukosa darah, mencegah komplikasi, serta memastikan kehamilan berjalan aman. Dengan terapi non-farmakologis, yang pertama ada edukasi dan self-monitoring, dengan syarat pasien harus memahami pola makan, aktivitas fisik, dan tanda hipoglikemia dengan pemantauan gula darah dilakukan 4 kali sehari. Lalu yang kedua ada medical nutrition therapy, yaitu memperbanyak serat, membatasi gula dan lemak jenuh, makan dalam porsi kecil tetapi sering, di mana kondisi penurunan berat badan tidak dianjurkan selama kehamilan kecuali pada obesitas berat dengan pengawasan tenaga kesehatan. Lalu yang terakhir ada aktivitas fisik dengan latihan intensitas ringan sedang seperti berjalan 30 menit per hari. Lalu untuk terapi farmakologisnya, untuk DM tipe 1 dengan first line insulin dengan catatan penting insulin wajib digunakan seumur hidup dan tidak boleh digunakan obat hipoglikemik oral. Lalu untuk DM tipe 2 dengan first line metformin dengan catatan penting terapi bertingkat dan individual sesuai kondisi pasien dengan penambahan obat oral lain seperti SGLT2 inhibitor dan sebagainya. Lalu untuk DM gestasional dengan first line insulin dapat ditambahkan metformin sebagai tambahan obat secara opsional. Lalu dengan catatan penting obat oral itu sangat terbatas, di mana insulinnya dibuat sebagai standar pengobatan terapi farmakologis. Selanjutnya untuk terapi farmakologis
sesuai kelompok obat hipoglikemik oral. Yang pertama ada metformin dengan mekanisme kerja utama menurunkan glukosa hati dan meningkatkan sensitivitas insulin, contohnya yaitu metformin. Lalu untuk kelompok SGLT2 inhibitor dengan mekanisme kerja membuang glukosa melewati urin, contohnya adalah empagliflozin. Lalu untuk kelompok DPP4 inhibitor dengan mekanisme kerja perpanjang kerja inkretin dengan contoh sitagliptin. Yang ketiga ada sulfonylurea dengan mekanisme kerja merangsang pelepasan insulin, contohnya glimepirid. Lalu untuk kelompok thiazolidine-dionase atau TZD dengan mekanisme kerja meningkatkan sensitivitas insulin via PPAR gamma dengan contoh pioglitazone. Lalu untuk kelompok alpha glukosidase inhibitor atau AGI dengan mekanisme kerja memperlambat penyerapan karbohidrat dengan contoh akarbosa. Lalu yang terakhir ada kelompok glinit dengan mekanisme kerja fast reacting insulin, contohnya repaglinit. Tumbuhan berikut, salah satu tumbuhan yang bisa dimanfaatkan adalah kelabet atau Trigonella phoenomcratium, di mana taksonominya tercantum seperti berikut dan morfologinya berupa herba tahunan, tinggi 20-60 cm, batang ramping dan bercabang. Selain itu daunnya majemuk, trifold, elips lonjong, berbentuk halus, bunga kecil putih kekuningan, keunguan, dan tipe kupu-kupu. Buah polongnya sebesar 10-15 cm, berisi 10-20 biji segitiga berwarna kuning kecoklatan. Tumbuhan ini tahan iklim hangat sampai kering dan bersimbiosis dengan bakteri penambat nitrogen. Bagian tanaman yang digunakan adalah biji, yang mana pada bagian biji ini yang paling kaya mengandung senyawa bioaktif. Adapun kandungannya berupa serat larut atau gaptomanan, saponin, trigonelin, 4-hidroksi-isoleucin, flavonoid, dan juga diosgenin. Khasiatnya berupa antihiperglikemik, antihiperlipidemik, dan juga antioksidan. Bentuk oksidan biasanya yang ada di pasaran itu berupa biji utuh, tepung, rendaman air, dan juga kapsul. Senyawa aktif dan mekanisme kerjanya berupa gaptomanan itu bisa memperlambat absorpsi gula, 4-hidroksi-isoleucin itu bisa merangsang sekresi insulin atau glukosa dependen, kemudian trigonelin itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin dan metabolisme lipid. Kemudian flavonoid seperti quercetin, vitexin, itofitexin itu bisa sebagai antioksidan dan juga proteksi sel beta. Kemudian saponin dan diosgenin itu sebagai antiinflamasi dan menurunkan resistensi insulin. Kemudian stilbenoid berupa rapontisin dan juga rapontigenin itu sebagai aktivasi jalur P13K AKT-mTOR. Penggunaan empiris atau tradisional berupa Ayurveda itu biasanya dapat menurunkan gula darah dan juga penunjang pencernaan. Kemudian di Arab atau Persia itu digunakan sebagai penambah energi, penghangat tubuh, penurun kolesterol, dan gula darah. Kemudian pada Mediterania itu sebagai bahan pangan penyeimbang metabolisme, biji berupa galactose-nya itu bisa meningkatkan produksi ASI dan juga dapat digunakan untuk kelelahan nyeri sendi, obesitas, dan juga hiperlipidemia. Pada metode eksperimental di in vitro itu 4-HIL itu sebagai aktivasi reseptor insulin dan stimulasi sekresi insulin. Kemudian ekstrak etanol itu bisa meningkatkan GLUT4 dan INS1 pada adiposit dan hepatosit. Kemudian flavonoid dan saponin itu sebagai antioksidan, proteksi sel beta, dan juga stilbenoid itu sebagai aktivasi P13K AKT-mTOR untuk meningkatkan pengambilan glukosa. Kemudian pada pengujian in vivo pada tikus diabetes, ekstrak 200-500 mg per kilogram itu dapat menurunkan FBG, HbA1c, dan memperbaiki lipid. Kemudian diosgenin dan saponin itu bisa menurunkan kolesterol, meningkatkan SOD dan katalase. Kemudian serbuk biji bisa meningkatkan regenerasi sel beta. Kemudian uji in vivo pada zebrafish diabetes juga terbukti menurunkan glukosa, memperbaiki ekspresi gen metabolik karena kandungan dari stilbenoid. Berikutnya adalah penelitian klinis di mana serbuk biji 5 gram selama di mana serbuk biji yang dikonsumsi selama dua biji selama sehari itu bisa selama 8 minggu itu tadi bisa menurunkan FBG dan HbA1c. Kemudian ekstrak 500 mg per hari selama 12 minggu itu bisa memperbaiki glikemik pada prediabetes. Kemudian pada meta-analisis itu juga terbukti fenugreek itu bisa menurunkan glukosa dan HbA1c. Ekstrak kering 1 gram per hari juga terbukti dapat memperbaiki trigliserida dan resistensi insulin. Selain itu, efek itu tergantung pada dosis dan standarisasi senyawa aktif. Dosis yang biasa digunakan adalah serbuk 5-10 gram per hari yang terbukti efektif untuk diabetes. Kemudian ekstrak standar 300-1000 mg per hari dengan durasi 8-12 minggu. Itu umumnya aman, efek samping ringan mungkin seperti kembung dan juga mual. Adapun kontraindikasinya berupa risiko hipoglikemia aditif bila dikombinasikan dengan metformin, sulfonylurea, dan juga insulin. Pada wanita hamil bisa berisiko stimulasi uterus, kemudian bisa menyebabkan alergi silang dengan kacang tanah dan juga kedelai, sehingga perlu dihindari pada pasien dengan gangguan GI berat atau gangguan
mati. Kemudian interaksi obat atau makanan itu bisa meningkatkan efek obat antidiabetes yang menyebabkan hipoglikemia, kemudian memperkuat efek obat hipolipidemik. Kemudian serat tinggi yang dapat memperlambat absorpsi obat orang lain. Kemudian dapat berinteraksi dengan obat pencahar yang dapat menyebabkan gangguan elektrolit. Selain itu juga terdapat potensi alergi silang dengan legum. Tanaman selanjutnya yaitu sambiloto atau dengan nama latin Andrographis paniculata. Taksonominya dapat terlihat seperti berikut. Kemudian tanaman ini merupakan tanaman herba tahunan dengan tinggi kurang lebih 30-110 cm, memiliki batang yang tegak, berbentuk persegi dan bercabang, kemudian mempunyai daun tunggal, lancet, berwarna hijau tua dan tersusun berhadapan. Kemudian tanaman ini memiliki bunga kecil berwarna putih keunguan dalam bentuk malai atau yang disebut dengan panikel. Kemudian buahnya berupa kapsul kecil berisi biji coklat. Tanaman sambiloto ini memiliki beberapa senyawa kimia yang meliputi senyawa utama berupa andrografolite yang merupakan kelompok dari terpen lakton. Kemudian memiliki senyawa lain yang berupa neoandrografolite, 14-deoksandrografolite, flavonoid, xanthon, dan fenolik. Kemudian bagian yang sering digunakan pada tanaman ini yaitu daun karena paling kaya senyawa aktif. Kemudian terdapat bagian air lain seperti batang muda dan bunga. Biasanya tanaman ini dibentuk dalam olahan rebusan, ekstrak etanol, serbuk, dan kapsul. Mekanisme kerja sambiloto ini dalam mengatasi beberapa penyakit, yaitu yang pertama sebagai antidiabetes yang mana dapat meningkatkan GLP-1, meningkatkan sekresi insulin, menghambat alfa-glukoksidasa atau amilasa. Kemudian tanaman ini juga berperan sebagai antioksidan yang mana dapat menurunkan stres oksidatif sehingga dapat melindungi sel beta pankreas. Kemudian sebagai antiinflamasi, tanaman ini dapat menekan TNF-alfa, IL-6, dan NO. Yang terakhir yaitu sebagai hepatoprotektif dan antihiperlipidemia yang mana dapat mempengaruhi metabolisme lemak. Sambiloto ini secara tradisional digunakan untuk mengatasi penyakit demam, infeksi, diare, diabetes, dan sakit tenggorokan. Tanaman ini dianggap efektif karena mudah dalam pengolahannya. Biasanya diolah menjadi rebusan atau ekstrak. Selanjutnya, tanaman ini telah digunakan secara meluas di wilayah Asia, terutama wilayah India, Indonesia, dan Tiongkok. Selanjutnya, penelitian in vitro menyebutkan bahwa pada uji penghambatan enzim penyerahan karbohidrat yang dilakukan pada tanaman sambiloto ini dengan perlakuan uji enzim alfa-glukosidase dan alfa-amilase menghasilkan bahwa ekstrak menghambat kedua enzim sehingga dapat menurunkan potensi absorpsi glukosa. Kemudian pada uji in vitro uji antioksidan atau DPPH oleh Ogunlana 2021, ekstrak ranting sambiloto ini yang diberi perlakuan DPPH menyebutkan hasil bahwa aktivitas antioksidan kuat yang menunjukkan kemampuan menangkap radikal bebas. Kemudian terdapat juga penelitian secara in vivo yang mana yang pertama yaitu uji anti-diabetes atau STZ-induced diabetes yang dengan menggunakan hewan uji berupa tikus Wistar jantan yang diinduksi streptozotoksin atau STZ dengan dosis 55 mg per kilogram. Kemudian diberi perlakuan ekstrak ranting Andrographis paniculata dengan berbagai dosis. Penelitian ini menghasilkan bahwa glukosa darah menurun secara signifikan, aktivitas antioksidan meningkat sehingga dapat menurunkan stres oksidatif dan memperbaiki berat badan dan kondisi klinis tikus diabetik. Kemudian selanjutnya penelitian in vivo berupa uji perbaikan profil lipid dengan menggunakan hewan coba yang sama yaitu tikus Wistar jantan yang diinduksi oleh STZ. Kemudian diberi perlakuan berupa ekstrak ranting sambiloto dengan dosis bertingkat. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa LDL dan trigliserida turun, kemudian HDL meningkat dan profil lipid diperbaiki secara bermakna dibandingkan dengan kontrol diabetik. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji fungsi hati dan ginjal dengan perlakuan yang sama menunjukkan hasil bahwa penurunan ALT, AST, kreatinin, dan urea sehingga dapat terjadi perbaikan fungsi hati dan ginjal dan organ tidak menunjukkan kerusakan yang berat. Selanjutnya terdapat juga uji klinis yang mana dilakukan pada subjek prediabetes dan normal dengan menggunakan 40 orang sebagai responden yang merupakan 20 orang prediabetes dan 20 orang normal yang diberi perlakuan yaitu kapsul sambiloto dengan dosis 550 mg selama 14 hari. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa GLP-1 akan naik secara signifikan pada subjek prediabetes dan memiliki efek samping yang ringan serta tidak ada perubahan besar pada DPP-4. Efek samping tersebut berupa tremor tangan, ruam, gatal, diare, palpitasi, dan rasa lelah. Kemudian dosis yang biasa diberikan yaitu 550 mg kapsul standar yang berisi 1,2% andrografolite dan 0,8% flavonoid. Pada hewan, biasanya diberikan 250-1500 mg per kilogram, namun dosis ini tidak dapat langsung disetarakan ke manusia. Tanaman penggunaan sambiloto ini juga memiliki kontraindikasi, yaitu yang pertama tidak direkomendasikan untuk ibu hamil atau menyusui, kemudian harus digunakan secara hati-hati pada pasien dengan penyakit hati atau ginjal, serta dapat memiliki potensi gangguan fertilitas yang dibuktikan oleh penelitian menggunakan hewan coba. Dan selanjutnya, adanya interaksi herbal obat yang meliputi mempengaruhi enzim CYP450 dengan mengubah metabolisme obat, serta dapat menurunkan atau meningkatkan AUC dan CMAX pada beberapa obat seperti teofilin, amilofilin, dekoksifilin, kemudian pada NSAID seperti etorikoxib dan naproxen, kemudian pada obat diabetes seperti glimepiride, metformin, dan glitazid. Interaksi ini dapat berisiko terjadinya hipoglikemia serta perubahan efek obat.
Kemudian untuk tanaman yang selanjutnya yaitu ada kayu manis. Untuk taksonominya sebagai berikut dan untuk morfologinya, pohonnya tumbuh sekitar kurang lebih 10 meter dengan ketebalan kulit kayu berkisar 0,24 sampai 0,66 mm dengan daun yang berukuran panjangnya sekitar 8,3 cm dan memiliki lebar 2,3 sampai 3,83 cm dengan daun yang berwarna hijau tua mengkilap serta mengeluarkan aroma harum ketika diremas. Kemudian untuk kandungan senyawa fitokimia yang ada di dalam kayu manis ini, untuk senyawa utamanya ada sinamaldehid, asam sinamat, metoksisinamaldehid, eugenol, dan PEX. Untuk senyawa lainnya ada polifenol, flavonoid dan tanin, serta minyak volatil, senyawa fenolik dan kumarin. Untuk bagian yang sering digunakan yaitu ada kulit batang kayu manis dengan kandungan sinamaldehid, asam sinamat, kumarin, tanin, dan flavonoid. Dan untuk bentuk sediaannya sering dibuat bubuk, minyak esensial, atau oleoresin. Untuk mekanisme kerja kayu manis sebagai antidiabetes yaitu dengan cara menghambat enzim pencernaan karbohidrat. Yang dihambat yaitu menghambat enzim alfa amilase dan alfa glukosidase. Kemudian yang kedua sebagai antiglikasi dengan senyawa PEX, katekin, epikatekin menghambat pembentukan EGIS untuk mengurangi stres oksidatif dan komplikasi diabetes. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai antioksidan dengan kandungan flavonoid, tanin, dan senyawa fenoliknya ini melindungi sel dari kerusakan akibat hiperglikemi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kayu manis sebagai dalam regulasi glukosa. Yaitu kayu manis ini bekerja dengan cara memperkuat jalur insulin dengan cara mengaktifkan insulin reseptor substrat 1 dan 2 dan meningkatkan jalur MAPK dan protein kinase B. Jalur ini membantu sel untuk menggunakan glukosa dengan lebih efektif. Kemudian protein kinase B tersebut menurunkan produksi glukosa di hati dengan menghambat enzim fosfoenilpirufat karboksinase dan meningkatkan penyimpanan glukosa melalui aktivasi glikogen sintase. Selain itu, kayu manis juga membantu perpindahan GLUT4 ke permukaan sel, sehingga pengambilan glukosa oleh otot ini dapat meningkat. Untuk kesimpulannya, kayu manis ini menurunkan glukosa darah dengan cara mengurangi produksi glukosa di hati dan meningkatkan pemanfaatannya di jaringan perifer. Kemudian untuk data empiris dari kayu manis, jadi datanya yaitu menurut penelitian Scully et al. Tahun 2019, melakukan survei terhadap 334 pasien diabetes di Rabat dan menunjukkan sekitar 10% dari mereka yang menggunakan kayu manis sebagai bagian dari terapi tradisional. Kayu manis tersebut biasa dikonsumsi dalam bentuk infus, dekoksi, atau maserasi kulit batang. Dan penelitian tersebut dibuktikan efektif untuk menurunkan glukosa darah. Kemudian selanjutnya pada penelitian in vitro, yaitu dilakukan uji penghambatan enzim pencernaan karbohidrat. Dengan cara ekstrak kayu manis ini diuji terhadap enzim alfa-glukosidase dan menghasilkan dapat menghambat aktivitas enzim secara kompetitif dan reversibel sehingga dapat menurunkan pencernaan pati dan mengurangi glukosa postprandial. Kemudian yang selanjutnya uji ke aktivitas insulin mimetik dengan ekstrak kayu manis tadi dievaluasi pengaruh terhadap metabolisme glukosa dan menghasilkan bahwa meningkatkan pemanfaatan glukosa, aktivitas enzim metabolik, dan meningkatkan ekspresi reseptor insulin sehingga dapat memperbaiki sensitivitas insulin. Kemudian yang selanjutnya penelitian in vivo yaitu dilakukan terhadap tikus obesitas hiperglikemik yang diinduksi oleh diet tinggi lemak dengan cara diberikan ekstrak air cinnamomum burmani dengan dosis 300 mg per kilogram berat badan dan 500 mg per kilogram berat badan serta diberikan fraksi polifenol dan menghasilkan GDP-nya menurun signifikan apabila diberikan dosis 300 mg per kilogram berat badan menurun sebanyak 14,6%. Serta pada dosis 500 mg per kilogram berat badan menurun sekitar 18,9%. Kemudian untuk tikus yang diberikan fraksi polifenol CDSF dapat meningkatkan efek hipoglikemik dan juga dapat menghambat produksi glukosa hepatik dengan menekan gluconeogenesis. Dan dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa tidak menyebabkan sitotoksisitas sel hati. Kemudian yang selanjutnya untuk penelitian klinis, di uji klinis ini dilakukan dengan metode randomize atau acak, double blind, dan placebo control selama 120 hari pada 154 pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan cara memberikan kayu manis sebanyak 1,5 gram per hari dan dibandingkan dengan pemberian placebo. Hasil dari penelitian tersebut yaitu apabila saat kelompok kayu manis ini diberikan 1,5 gram per hari, itu menghasilkan gula darah puasanya menurun sekitar 35,5 mg per desiliter. Kemudian untuk kelompok yang diberikan placebo malah meningkat 5 mg per desiliter. Kemudian dalam kelompok kayu manis HbA1c-nya ini dibuktikan menurun 0,85%. Kemudian yang diberikan placebo gula darahnya naik 0,15%. Kemudian hasil selanjutnya yaitu profil lipidnya membaik dengan LDL-nya turun secara signifikan. Kemudian mekanisme yang terlibat termasuk penghambatan ekspresi PTP1B itu meningkatkan sensitivitas insulin dan tidak ada efek samping yang serius.
Kemudian untuk interaksi dari kayu manis sendiri, itu ada interaksi dengan warfarin karena kayu manis mengandung kumarin dalam kadar yang tinggi, sehingga apabila dikonsumsi berpotensi toksik bila berlebihan. Dampaknya yaitu saat asupan kumarinnya lebih dari 0,1 mg per kilogram berat badan per hari, terjadi gangguan koagulasi. Dan ada efek aditif dengan warfarin sehingga meningkatkan resiko pendarahan, kemudian terjadi hepatotoksik. Jadi lebih baik dihindari untuk pasien yang memiliki gangguan fungsi hati. Kemudian juga bisa terjadi gangguan metabolisme obat hati sehingga adanya potensi toksisitas atau terapinya menjadi tidak efektif. Resikonya yaitu terjadi pendarahan, toksisitas hati, penurunan keamanan, dan efektivitas terapi. Untuk dosis dari kayu manis ini sendiri, yaitu apabila dalam bentuk serbuk, dinyatakan efektif apabila memiliki dosis kurang dari 1.200 mg per hari untuk menurunkan gula darah puasa. Kemudian, saat dosisnya lebih dari 1.200 mg per hari, efeknya menjadi tidak konsisten. Kemudian untuk sediaan kapsul, dinyatakan efektif menurunkan gula darah prepandial dengan dosis 1 gram per hari. Kemudian untuk kontraindikasi dari kayu manis ini sendiri, tidak dianjurkan untuk ibu hamil, dan juga berpotensi menyebabkan retardasi pertumbuhan janin dan teratogenik. Ini berdasarkan data penelitian kepada hewan. Dan juga dapat meningkatkan resiko fetus mati dan kelainan morfologis pada dosis tinggi. Selanjutnya adalah tanaman kelor. Berikut adalah taksonomi dari tanaman kelor. Selanjutnya morfologi dari tanaman kelor yaitu pohon gugur dengan tinggi 10-12 meter, memiliki kulit kayu keabu-abu perakan, lalu memiliki daun tersusun 3 tingkat, memiliki buah yang berbuah saat pada musim panas. Lalu tanaman ini juga berasal dari India dan juga tersebar luas di negara-negara tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Lalu bagian yang digunakan pada tanaman kelor sebagai terapi antidiabetes yaitu daunnya, yang biasanya digunakan dalam bentuk serbuk daun kering, ekstrak air, ataupun ekstrak etanol. Lalu kandungan fitokimia pada daun tanaman kelor yang digunakan sebagai agen terapi antidiabetes yaitu flavonoid seperti quercetin dan camperol, lalu asam fenolat seperti glukorik asid, lalu benzilamin, glukosinolat. Lalu terdapat juga senyawa bioaktif lain seperti vitamin C, provitamin A, serta mineral. Lalu untuk mekanisme kerjanya, tanaman ini sebagai agen antidiabetes yaitu flavonoid dan senyawa fenolik menurunkan radikal bebas, mengurangi mediator inflamasi yang merusak sel beta pankreas, dan juga menurunkan resistensi insulin. Lalu untuk benzilamin dan quercetin meningkatkan respon insulin pada jaringan perifer. Lalu untuk glukorik asid dan polifenol lain menekankan glukosinasis hepatik sehingga dapat menurunkan produksi glukosa endogen. Selanjutnya adalah data empiris. Pada tanaman ini sudah digunakan di India, Nepal, Bangladesh, Afrika Timur, dan juga Asia Tenggara. Umum dipakai sebagai ramuan herbal untuk meningkatkan kesehatan metabolik, mengontrol gula darah, mengatasi kelelahan, dan juga gangguan pencernaan. Selain itu juga digunakan untuk mengurangi rasa haus berlebihan, meningkatkan energi, dan menstabilkan gula darah. Selanjutnya dalam penelitian in vitro pada uji sel HepG2 yang diinduksi glukosa tinggi, ekstraksi daun kelor meningkatkan kapasitas antioksidan seluler yang memperbaiki rasio GSH dan juga meningkatkan viabilitas sel yang menunjukkan perlindungan terhadap stres oksidatif yang disebabkan oleh hiperglikemi. Selain itu, ekstrak daun kelor ini juga menunjukkan potensi antioksidan in vitro di mana pada sel otot yang terkena perlakuan oksidatif misalnya H2O2, ekstrak ini membantu menurunkan stres oksidatif dan juga meningkatkan viabilitas sel. Selanjutnya, pada uji klinis pada manusia terkait tanaman ini masih terbatas namun terus berkembang. Sebuah uji klinis acak terkontrol pada subjek pradiabetes melaporkan bahwa konsumsi bubuk daun kering kelor ini 2,4 gram per hari selama 12 minggu dapat menurunkan FBG dan juga HbA1c secara moderat dibanding placebo, sehingga mendukung potensi moringa sebagai intervensi nutrisi adjuvan pada pradiabetes. Selanjutnya, dosis yang digunakan yaitu pada uji klinis acak pada subjek pradiabetes digunakan 2,4 gram per hari, 6 kapsul kali 400 mg selama 200 minggu dan melaporkan perubahan menguntungkan. Lalu selanjutnya kontraindikasi tanaman ini sebagai terapi antidiabetes yaitu meskipun relatif aman, tapi tanaman kelor memerlukan kehati-hatian khusus pada kelompok rentan terutama wanita hamil, pasien dengan gangguan koagulasi, dan pasien penyakit hati dan ginjal berat. Selanjutnya untuk interaksi yang terjadi jika minuman terapi kelor sebagai agen antidiabetes yaitu bisa menyebabkan interaksi yang jika digunakan bersamaan dengan obat antidiabetik atau antihipertensi dapat meningkatkan resiko hipoglikemi seperti metformin dan juga insulin. Lalu juga dapat menyebabkan hipotensi. Selanjutnya pada senyawa daun kelor ini dapat menghambat enzim CYP450 yang dapat mempengaruhi aktivitas P-glycoprotein yang berpotensi mengubah kadar obat yang dimetabolisme jalur tersebut seperti statin, obat kardiovaskular, dan antidepresan. Lalu selanjutnya juga terdapat interaksi jika digunakan bersamaan dengan antikoagulan dan juga antiplatelet. Baik, selanjutnya merupakan tanaman Rhizoma coptidis yakni dengan spesies Coptis sinensis frans. Nah, untuk taksonominya dapat dilihat sebagai berikut dengan dari famili Ranunculaceae
tanaman ini tergolongkan dalam genus Coptis dan dinamakan pada spesies Coptis sinensis Frans menurut Royal Botanic Garden 2025. Nah, untuk morfologi dari tanaman ini adalah merupakan rimpang kering dari tanaman herba perennial genus Coptis, ini yang dimana termasuk dalam famili Ranunculaceae. Nah, tanaman ini tumbuh di daerah pegunungan dengan ketinggian 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut dengan kondisi yang lembab. Nah, utamanya itu tumbuh di daerah Asia Timur dan Asia Tengah. Kemudian untuk morfologi dari tanaman ini ditandai dengan daun yang berbentuk trilobus dengan bertekstur kulit. Kemudian bunganya itu kecil dan berwarna kuning, serta rimpangnya itu tergolong bercabang serta berwarna kuning keemasan. Untuk fitokimia dari tanaman ini adalah mengandung senyawa alkaloid isoquinolon dan berberin sebagai komponen utama dengan kadar 5-8% dari berat kering rimpang. Nah, untuk senyawa lainnya adalah sebagai berikut, yakni senyawa-senyawa lain tersebut itu berkontribusi terhadap aktivitas biologis tanaman. Nah, untuk bagian tanaman yang digunakan adalah rimpang keringnya dan dilakukan proses diiris tipis, dikeringkan dan digunakan sebagai dekok, ekstrak cair ataupun kapsul berberin standar dalam pengolahannya. Untuk daun dan batangnya sendiri itu jarang digunakan karena memang kandungan alkaloidnya yang rendah. Kemudian untuk mekanisme kerja dari antidiabetes akan berberin dalam Coptis sinensis Frans adalah terdapat 5 jalur mekanisme, yakni menghambat kanal kalium KCNH6 pada sel beta pankreas, kemudian mengaktifkan AMPK, serta memodulasi mikrobiota usus, kemudian menghambat enzim alfa glukosidase, serta menurunkan sitokin proinflamasi. Nah, untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Yakni dalam mekanisme kerja berberinnya itu sendiri dalam menginhibisi kanal kalium KCNH6 pada sel beta pankreas adalah sekresi insulin menjadi lebih terkontrol karena berberin itu menghambat pada kanal tersebut yang terdapat pada sel beta pankreas. Nah, ketika kanal ini dihambat, itu terjadi depolarisasi akar membran, dan depolarisasi ini memicu akan pembukaan kanal kalsium sehingga Ca2+ yang masuk itu bisa masuk ke dalam sel, dan peningkatannya Ca2+ tersebut merangsang eksositosis granulas insulin sehingga insulinnya itu bisa dilepaskan. Namun mekanisme ini itu hanya aktif pada kondisi dengan glukosa yang tinggi dan tidak memicu hipoglikemi saat glukosa normal. Kemudian aktivasi AMPK adalah ketika berberin mengaktifkan AMPK atau activated protein kinase, enzim yang berperan dalam sensor energi sel sehingga dapat ditingkatkan oksidasi glukosa di otot dan jaringan perifer. Nah, selain itu juga meningkatkan uptake glukosa melalui translokasi GLUT4 serta menurunkan gluconeogenesis pada hati sehingga produksi dari glukosa dari organ hati itu dapat menurun. Kemudian meningkatnya sensitivitas insulin. Selanjutnya dengan jalur inhibisi enzim alfa glukosidase dapat menunda penyerapan karbohidrat. Nah, berberin ini itu bersifat sebagai inhibitor alami alfa glukosidase, mirip seperti akarabus. Untuk efeknya itu sendiri, enzim pencernaan karbohidrat menjadi lebih lambat, kemudian penyerapan glukosa di usus itu dapat menjadi lambat. Nah, serta kenaikan glukosa darah setelah makan juga berkurang. Kemudian selanjutnya adalah modifikasi mikrobiota usus, yakni dengan berberin itu dapat mengubah komposisi mikrobiota usus, yakni implikasinya adalah menurunnya inflamasi dan meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, dengan menurunnya bakteri patogen yang memicu endotoksin dapat meningkatkan bakteri baik yang menghasilkan short chain fatty acid. Nah, hal ini menurunkan inflamasi sistemik yang dapat menyebabkan resistensi insulin. Nah, hal ini akhirnya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan perbaikan metabolisme dari glukosa itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah penurunan sitokin proinflamasi. Nah, untuk penderita diabetes umumnya itu dengan memiliki sitokin proinflamasi yang cukup tinggi karena dari diabetes itu sendiri terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem metabolisme glukosanya sehingga terjadi inflamasi pada tubuhnya. Kemudian berberin itu menurunkan kadar sitokin proinflamasi dengan cara mengganggu jalur sinyal insulin dari yang dipengaruhi oleh sitokin tersebut melalui fosforilasi serin dan inflamasi kronis. Ketika peradangan menurun, hal ini menjadi jalur insulin menjadi lebih sensitif dan resistensi insulin pada jaringan perifer itu menjadi lebih baik. Next. Selanjutnya terkait dengan data empiris dalam Rhizoma coptis adalah umumnya digunakan pada zaman dahulu udah sejak dinasti di Cina, yakni sejak 200 tahun sebelum Masehi. Kemudian secara tradisional juga digunakan sebagai ramuan untuk mengatasi hiperglikemi, dislipidemi, dan infeksi dengan bukti empiris yang menunjukkan perbaikan metabolik yang baik dengan tanpa toksisitas yang signifikan. Kemudian secara pengujian in vitro, penelitian dilakukan pada sel beta pankreas INS1 menunjukkan bahwa dengan berberin 1-10 mikromol meningkatkan sekresi insulin hingga 2 kali pada kondisi glukosa tinggi melalui inhibisi kanal KCNH6 tersebut. Selain itu, pada sel hati HepG2 dilakukan aktivasi AMPK oleh berberin sehingga menurunkan gluconeogenesis hingga 50%, serta memperkuat akan
pengaturan dari API glukosa tersebut. Selain itu, inhibisi dari alfa glukosidase terus juga dikonfirmasi pada sel usus CaCO2 dengan nilai IC50 kurang lebih 0,1 mg per mili. Hal ini itu mendukung bahwa efek dari berberin dalam inhibisi alfa glukosidase dapat menunda absorpsi dari karbohidrat. Selanjutnya, pada penelitian in vivo dilakukan dengan mod tikus yang diberi berberin 100 hingga 200 mg per kilogram bobot badan tikus per hari. Terjadi penurunan FPG sebanyak 35% dan HbA1c sebanyak 1,8% dan TG-nya 40% yang menurun dan TC-nya menurun 30%. Kemudian pada penelitian lain disebutkan bahwa terjadi penurunan juga pada HOMA IR yakni sebesar 55% dan penurunan berat badan pada tikus yakni 10-15%. Nah, hal ini juga mengimplikasikan bahwa terjadi berberin dapat digunakan sebagai proteksi ginjal melalui modulasi mikrobiota. Kemudian dalam penelitian yang ada itu tidak ditemukan toksisitas hati dan ginjal pada dosis kurang dari 200 mg per kilogram berat badan tikus. Kemudian pada pengujian klinis yakni pada meta-analisis yang pertama adalah yang terdiri dari yang tersusun akan 28 random control trials dengan populasi sekitar 2.500, terjadi penurunan HbA1c sebesar 0,73% dengan FPG yang menurun sebesar 0,86 mmol per liter dan 2 HPG yang menurun sebesar 1,26 mmol per liter pada dosis pemberian 500 hingga 2000 mg per hari. Kemudian pada meta-analisis yang kedua yang tersusun akan 46 random control trials dan populasi sebesar 4.000, terjadi penurunan HbA1c sebesar 0,54% dengan implikasi perbaikan profil dari lipid itu sendiri. Kemudian di meta-analisis yang ketiga bahwa yang terdiri dari 37 random control trials dengan populasi sebanyak 3.000 terjadi penurunan HbA1c sebesar 0,63% dan penurunan FPG sebesar 0,82 mmol per liter tanpa peningkatan risiko dari hipoglikemia dan RR 0,46. Nah, dari penelitian klinis itu menunjukkan lebih efektif bahwa pasien diabetes itu terjadi perbaikan HbA1c dengan kadar HbA1c baseline-nya itu di atas 8%. Selanjutnya merupakan interaksi dosis dan kontraindikasi dari berberin dalam Cotys sinensis frans, yakni pada interaksinya sendiri berpotensi akan efek hipoglikemik terhadap metformin atau sulfonylurea sehingga perlu dilakukan penyesuaian dosis. Selain itu juga berberin sendiri itu menghambat enzim CYP34 dan CYP2D6 sehingga yang dapat meningkatkan kadar statin, warfarin dan siklosporin. Nah, hal ini tuh dapat berisiko akan toksisitas atau terjadi pendarahan. Kemudian berberin juga tidak terlalu berinteraksi dengan makanan, namun dapat dihindari akan konsumsi alkohol bersama dengan berberin karena dapat dimungkinkan akan risiko gangguan akan hati, gangguan akan penyakit pada hati, kemudian atau hepat. Kemudian secara dosis yang digunakan secara tradisional digunakan 3 hingga 10 gram per hari berupa rimpang kering yang diproses menjadi dekok. Kemudian pada pada masa modern kali ini dosis yang digunakan adalah sehingga dari 900 hingga 1500 mg per hari. Nah, ini dibagi 2-3 dosis. Nah, diminum setelah makan untuk minimalisir efek dari gastrointestinal. Selain itu, durasi terapi dari berberin itu sendiri minimal selama 12 minggu untuk efek glikemik yang lebih optimal. Kemudian, untuk kontraindikasi dari berberin itu sendiri adalah terhadap kehamilan dan ibu menyusui karena berisiko terhadap janin, kemudian anak-anak dan defisiensi anak-anak dengan defisiensi G6PD yakni berisiko akan hemolisis. Selain itu, berberin juga kontraindikasi terhadap hati dan ginjal yang berat karena juga diperlukan metabolisme yang cukup berat akan ekstrak yang digunakan sehingga karena berbedanya itu sendiri terkandung dalam ekstrak sebesar 5% hingga 8%. Nah, oleh karena itu dengan konsumsi yang tinggi akan mempengaruhi ginjal atau hati hepat itu sendiri. Nah, selain itu juga berpotensi akan hipotensi atau glaukoma apabila tidak digunakan dengan dosis yang tepat ataupun dengan penggunaan bersama metformin ataupun sulfonylurea. Selanjutnya, kesimpulan. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai oleh hiperglikemia akibat gangguan sekresi atau kerja insulin yang dapat menimbulkan komplikasi serius pada berbagai organ tubuh. Pada pelaksanaan diabetes meliputi terapi farmakologi dan non-farmakologi yang bertujuan menjaga kontrol glikemik dan mencegah komplikasi. Penggunaan tanaman obat seperti kelapa, cariloto, soya manis, moringa, dan rhizomacophis menunjukkan potensi sebagai terapi pendamping karena memiliki aktivitas anti-hiperglikemik, antioksidan, antiinflamasi, serta kemampuan meningkatkan sensitivitas insulin dan menghambat enzim pencernaan karbohidrat.
Bukti empiris, penelitian in vitro maupun in vivo hingga uji klinis awal mendukung efektivitas beberapa tanaman tersebut. Meskipun dapat memiliki batas keamanan, terutama pada kelompok sensitif masih terbatas, dengan demikian, fitoterapi dapat menjadi alternatif komplementer yang menjanjikan dalam pengelolaan diabetes mellitus, namun tetap memerlukan penelitian klinis lebih lanjut sebelum diterapkan secara luas sebagai bagian dari terapi standar. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.